Di sini ada saya sebagai ketua Krisanti Anggi, dan ada anggota kami di sini ada Pak Muhajir, ada Pak Imam Zaini, ada Dek Wening, kita mahasiswa yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan virtual workshop pada malam hari ini, yaitu Dio Alif Pratama. Kegiatan ini akan dilakukan selama 2 kali, yaitu pada hari ini 14 Juli 2021 dan minggu depan di hari yang sama pada tanggal 21 Juli 2021. Pertama, sebetulnya tim kami itu berencana akan datang langsung melakukan workshop ini secara offline, datang bertemu langsung dengan teman-teman MGMP Ngawi di sana. 2 hari kita nginep gitu maunya, tapi ternyata situasi berjalan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Situasi pandemi ini ternyata semakin parah dan akhirnya kita harus memutuskan bahwa workshop ini akhirnya diadakan dengan cara virtual. Tapi semoga meskipun dengan cara virtual workshop, materi pembelajaran praktek ini dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik. Dan semoga niat baik dari kami ini akan bermanfaat buat teman-teman MGMP Ngawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya merangkap host ini. Lalu selanjutnya saya mohon Ketua MGMP memberikan sambutannya pada Pak Suyatno. Waktu dan layar saya serahkan. Silakan Pak Yatno. Masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Santi, selaku senior saya ini. Juga yang saya hormati Pak Muhajir, ini benar-benar yang ilmunya Pak Muhajir ini sampai sekarang masih saya terapkan di sekolahan. Kemudian teman-teman yang lain, Mbak Wening dan yang lain, selamat sore. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah aktif di sini, sudah join, saya ucapkan selamat gabung dan kita ketemu di pelatihan drawing digital pada sore hari ini. Untuk pada sore hari ini, maaf ya saya pakai masker agak situasi harus memang harus begitu. Yang jelas untuk Bu Santi ini saya sering ketemu kalau lomba ya, kalau lomba FLSN ini selalu ketemu pada saat nggak ngerti ya, aku. Ya, saat lomba seni kriya ya. Kebetulan saya sering masuk mengantarkan anak saya untuk lomba di sana, selalu ya pernah nyantol juara 3 kriya. Oke. Itu dari anak bimbing saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Muhajir dan Bu Santi telah memberikan waktunya pada teman-teman sehingga mampu teman-teman akan belajar ya sesuatu hal yang sifatnya kekinian, yaitu drawing digital, yang mana drawing digital ini sangat diminati oleh anak-anak. Apalagi ini diaplikasikan ke kaos, ini sangat menarik sekali, sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama antara UNESA, tim UNESA, dan MGMP Kabupaten Ngawi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Waktu seterusnya kami serahkan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya memasuki materi inti dan pelaksanaan virtual workshop ini, kurang lebih ini akan berjalan sampai pukul 9 malam. Sepenuhnya layar kuserahkan pada Wening. Silahkan, Nak. Baik, terima kasih Bu Santi atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Wening. Pada kesempatan ini saya akan menjadi pemateri bersama mahasiswa saya yang bernama Dio Alif.
Baik, materi hari ini itu terdiri dari dua, yaitu pengenalan fitur-fitur. Jadi sebelum kita mengaplikasikan aplikasinya, akan lebih baik kalau kita itu mengenal fitur-fiturnya. Jadi apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan aplikasi ini, dan kenapa harus aplikasi ini, nanti kalian akan saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah praktikum menggambar. Dalam praktikum menggambar ini, Bapak Ibu akan dipandu oleh Dio Alif. Jadi mulai dari materi dari dasar, pokoknya kalau misalnya belum bisa sama sekali tidak masalah, nanti akan diajarkan mulai dari awal gitu sampai Bapak Ibu bisa mengkreasikan dengan kreasi Bapak Ibu sendiri. Nah, setelah kegiatan hari ini selesai, nanti Bapak Ibu bisa menggambar sesuai dengan kreasi Bapak Ibu masing-masing, dan minggu depan kita akan berkumpul kembali untuk mengapresiasi karya-karya Bapak Ibu. Dan karya Bapak Ibu nanti akan kami jadikan kaos, akan kami print di kaos, dan akan kami berikan ke Bapak Ibu sebagai kenang-kenangan atau merchandise gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu antusias dan bisa bisa mengikuti kegiatan ini full gitu ya, dari mulai minggu ini sampai minggu depan gitu. Baik, izinkan saya membuka share screen ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan materi gitu. Jadi yang pertama ini adalah handout sketchbook. Mungkin Bapak Ibu sudah memperoleh ya handout ini gitu. Jadi sketchbook ini next Mas. Jadi sketchbook ini adalah sebuah aplikasi yang bisa di-download secara gratis di handphone, di tab, di laptop gitu. Jadi bisa diakses di mana-mana gitu. Meskipun tampilannya itu berbeda-beda. Jadi fiturnya sama tapi tampilannya di Android, terus di macOS, kemudian di laptop tuh beda-beda. Jadi hari ini nanti kita akan menggambar melalui smartphone Android gitu ya. Jadi bisa di-download di Play Store Bapak Ibu. Saya harap sudah di-download semua ya. Jadi silakan. Jadi kenapa saya memilih aplikasi ini? Yang pertama karena gratis. Memang banyak sekali aplikasi gratis yang ada di Play Store, tapi ketika Bapak Ibu nanti mendownload, di dalamnya itu masih ada yang berbayar. Jadi harus membayar lagi untuk mendapatkan fitur-fitur penuh. Tapi sketchbook ini semuanya sudah fitur penuh. Jadi tidak akan membayar lagi gitu. Dan memang kenapa sih kita memilih digital drawing? Ya kita tahu kan saat PPKM ini atau saat webinar saat semua pelajaran itu jadi online, otomatis kan anak-anak lebih sering memegang HP, memegang gadget. Kan lebih baik kalau misalnya gadget itu juga dimanfaatkan untuk menggambar juga gitu. Nah, tapi memang menggambar digital ini tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa menggantikan menggambar manual. Jadi menggambar manual itu adalah salah satu kunci atau salah satu dasar, dan menggambar digital adalah variasinya. Jadi biar tidak bosan gitu. Nah, next. Nah, berikutnya ini adalah contoh-contoh karya. Kebetulan ini karya dari Mas Dio yang nanti akan memandu kita juga dalam praktikum. Jadi ini menggambarnya ini lewat HP juga Bapak Ibu. Jadi lewat HP pakai jari. Jadi tidak memakai pen, tidak memakai alat bantu, tapi dengan keterampilan tangannya Dio ini. Jadi keterampilan jari. Dan saya yakin Bapak Ibu juga nanti akan bisa menggambar seperti ini juga. Next. Jadi menggambar digital itu ya seperti menggambar manual pada umumnya, hanya berbeda media saja. Seperti itu. Nah, jadi menggambar bisa mengkreasikan ya. Jadi bisa dilihat detail-detailnya. Jadi nanti bisa di zoom, bisa dikecilkan, dan
Nanti akan saya jelaskan masing-masing fiturnya. Ya Bu, paham. Baik, next. Nah, ini juga salah satunya. Jadi kenapa sih anak-anak itu lebih lebih tertarik atau mungkin tertarik dengan gambar-gambar digital seperti ini? Ya karena mereka kan pegang Instagram, pegang Facebook gitu. Kalau misalnya ada hari-hari tertentu gitu, sering posting-posting misalnya selamat Idul Adha, selamat Idul Fitri, ini HUTRI gitu. Lalu ada juga ilustrasi wajah. Jadi selain menjadi guru, Bapak Ibu juga bisa open commission gitu ya, ilustrasi wajah. Jadi bisa jadi kerja sampingannya Bapak Ibu, atau juga bisa mengajarkan kepada murid-murid gitu. Jadi murid-muridnya nanti juga bisa, ayo nak kita sambil kuliah daring bisa diajari untuk mengelukis ilustrasi wajah dan bisa dikomersilkan gitu. Dan pasarannya juga lumayan kok di Indonesia ini, satu gambar ini itu paling murah itu paling minimal tuh 100.000, itu paling kita gambarnya cuma nggak ada 1 jam itu bisa dapat 100.000, 200.000 gitu. Ini kan sangat peluang yang sangat yang sangat menantang dan mudah gitu loh. Jadi kita nggak harus kulaan, kita cuma modal pakai HP dan mungkin internet aja seperti itu. Nanti kalau misalnya siswa itu dimotivasi, ayo nanti ini bisa loh dijual, nanti kirimnya juga lewat email, kita nggak perlu kemana-mana, itu pasti lebih termotivasi gitu. Tapi sebenarnya prinsip menggambarnya juga sama seperti menggambar manual. Nah, next. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi inti. Silahkan aplikasinya silahkan dibuka. Kalau misalnya mau download dulu silahkan. Jadi ketika sudah dibuka nanti akan ada tampilan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ada yang membukanya lewat tab atau lewat iPad, itu nanti berbeda, hanya berbeda sedikit aja. Bu Wening, teman-teman semua sudah mendownload, dipastikan dulu nak supaya tahapannya enak, supaya tidak ada yang ketinggalan gitu. Iya, ini nanti saya memaparkan, jadi bisa ada waktu untuk mendownload, karena setelah saya memaparkan mungkin 10 menit dari sekarang nanti kita akan bersama-sama ada step by step-nya menggambar mulai dari gambar garis lurus, menggambar mirror nanti gitu. Jadi saya sarankan untuk mendownload dari sekarang sambil nanti mendengarkan materi ini. Tapi nanti materi ini juga akan diulang lagi. Nanti ada diulas kembali oleh Gio nanti sambil praktek. Jadi ini kayak teorinya dulu, baru nanti prakteknya. Jadi biar tahu, oh nanti kalau saya klik ini nanti saya ada nemu fitur gini-gini gitu. Nah, silakan next. Jadi bisa dilihat ya tadi terdiri dari kanvas, ada toolbar atas dan toolbar bawah. Nah, untuk fitur-fitur ini yang di toolbar atas itu ada main menu. Ini diingat-ingat ya. Jadi ini ada main menu atau menu yang paling unggul atau yang paling penting di aplikasi ini. Yang pertama adalah main menu, mulai dari kiri ya. Ada main menu, ada tools, brush yang tengah, kemudian color itu yang seperti roda itu, kemudian ada layer dan full mode. Nah memang kalau kita itu dengar istilah-istilah baru itu mungkin apa ya itu ya kayak terlihat susah gitu, padahal enggak. Tapi nanti karena itu kita nanti ada praktikumnya sendiri, pasti nanti gampang hafal. Sebenarnya itu tidak susah sama sekali ini, karena memang istilahnya baru saja seperti asing gitu. Nah, berikutnya Mas Amin. Nah, untuk toolbar atas, jadi yang paling pojok itu ya, toolbar atasnya itu kalau diklik, itu ada beberapa fitur ini, ada new sketch, kemudian galeri, ada share, preference, gitu. Apa saja sih nanti, kalau saya bisa menjelaskan di sini sekarang, tapi kalau nggak melakukan, rasanya nanti nggak akan ingat gitu ya. Jadi nanti saja ada kita ulas kembali gitu. Jadi ini hanya sekilas aja, biar agar Bapak Ibu tahu, oh nanti ada fitur-fitur ini ya, apa saja ini nanti kita praktekkan. Karena kalau hanya mendengar, insya Allah
nanti lupa. Tapi kalau kita nanti ngeklik, nanti pasti bisa. Berikutnya, nah ini ada kanvas, jadi yang ada new sketch tadi itu diklik saja, jadi ada pilihan kanvas. Jadi Bapak Ibu sangat terbantu di sini, jadi nggak perlu beli kertas banyak-banyak, kan harus ada, kadang-kadang kita beli kertas A4, HVS, A3. Nah, dengan kanvas ini kita bisa custom, jadi bisa mau mungkin sebelum kita lanjutkan mohon di mute dulu agar lancar gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi kanvas ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, mau panjang, mau persegi gitu. Ini bisa diatur gitu. Berikutnya, nah ada menu save dan galeri, nanti akan dijelaskan karena ini harus praktek gini, nggak bisa dijelaskan. Yang jelas menu galeri itu, jadi pada intinya di aplikasi Sketchbook itu ada menu galerinya, di mana galeri yang tersimpan itu masih bisa diubah. Tapi kalau nanti disimpannya di JPEG atau di ponsel kita itu sudah tidak bisa diubah lagi. Gitu. Lanjut. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Jadi ini kayak tampilan galeri yang saya maksud tadi. Ini masih sangat bisa untuk diubah-ubah, ditambahi, dikurangi gitu. Nanti akan kita praktekkan kok, jadi tenang saja. Jadi ini hanya sekilas aja. Berikutnya yang slide ke-12. Yang berikutnya tools. Ini yang main menu yang menurut saya ini sangat penting ya, tools ini. Jadi kalau kita klik, jadi toolbar atasnya itu kalau kita klik itu ada menu tools yang terdiri dari 11. Yaitu ada selection untuk menyeleksi, ada transform. Loh ini apa ya ini ya? Ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Photoshop, mungkin nggak asing dengan istilah-istilah ini. Tapi nanti kita akan jelaskan satu-satu lagi. Jadi nanti sambil praktek. Jadi sambil mencoba-coba, oh selection itu menunya gini, oh transform itu untuk geser-geser. Kalau fill itu untuk mengganti. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti menggambar manusia ya pakai baju oranye. Di fill color itu ada menu untuk mengubah warna. Jadi misalnya oranye itu mau diubah jadi biru, nggak perlu diosrek-osrek lagi. Jadi cukup dibiarkan, cukup diklik nanti oranye itu jadi biru. Ini sangat membantu kita, misalnya kita mendesain batik gitu kan, kadang-kadang kita harus mix and match, kadang-kadang kita harus mikirin warnanya apa ya, isen-isennya apa, terus warna utamanya apa, terus dirasa-rasa kok kurang pas, nah itu tinggal di fill aja. Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu, misalnya ada lomba-lomba batik, desain poster, gitu sangat membantu sekali. Berikutnya ada guide, itu kayak penggaris, terus simetri, itu kalau kita menggambar mirror gitu ya, jadi menggambar kiri kanan sama, itu cukup gambar kirinya aja, nanti kanannya mengikuti sendiri, itu ada. Kemudian yang drawn style itu, yang nomor 6 itu, kalau ini cuma kalau misalnya gambar lingkaran perfect gitu ya, lingkaran sempurna, kotak, itu pakai itu. Kemudian yang nomor 7 ini juga itu juga fitur yang sangat membantu. Kadang-kadang kalau kita pertama kali mencoba menggambar dengan jari itu bisanya meletot-meletot biasanya. Tapi dengan prediktif ini, insya Allah garisnya itu bakal bagus gitu. Jadi ini magic sekali ini. Jadi membantu kita untuk menggambar rapi gitu. Nanti akan bisa Bapak Ibu coba sendiri kalau pakai prediktif itu seperti apa, kalau tidak pakai itu nanti seperti apa. Kemudian import image. Ini kalau misalnya mau mengimpor image atau mendapatkan atau ngimpor, pokoknya mengimpor image dari foto, misalnya fotonya itu nanti mau diblat atau nanti mau ditambah kumis gitu, itu di situ. Kemudian perspective guide itu kalau misalnya menggambar 1 titik lenyap, 2 titik lenyap gitu pakai itu. Jadi biasanya dipakai untuk kalau kita menggambar arsitek, menggambar bangunan itu. Tapi sejujurnya saya juga jarang memakai itu ya. Jadi semua fitur ini tuh nggak semuanya dipakai. Jadi benar-benar yang Bapak Ibu sukai dan yang dibutuhkan saja yang dipakai. Yang teks itu
kalau menambahkan huruf gitu. Kalau time lapse itu menggambar video, jadi kayak rekaman video dari awal sampai akhir seperti itu. Mungkin ini masih nanti nggak mudeng gitu nggak apa-apa, wajar, sangat wajar. Nanti kita akan praktek satu-satu sampai kita mudeng gitu. Berikutnya adalah brush, yang tengah itu brush. Jadi di aplikasi ini Bapak Ibu nggak perlu beli spidol, nggak perlu beli kuas berbagai ukuran, karena semua sudah disediakan di sini, mulai dari basic, legacy gitu, dan masih banyak lagi brushnya. Memang nanti ada brush 6 pensil, jadi ada pensil dari 2B, 6B, 5B gitu. Nah, ini nanti brushnya seperti yang saya bilang tadi, brush ini juga nggak semuanya dipakai. Kalau saya pribadi cenderung memakai yang basic, tapi kalau Dio itu memakainya tradisional. Jadi tergantung selera kita masing-masing gitu. Terus ini sebaiknya saya pakai yang mana nih? Ya dicoba satu-satu. Nanti akan tahu, oh ini gini, oh ini gini, oh saya cocoknya di sini gitu. Nanti akan tahu sendiri. Berikutnya ini yang nomor 14, ini variasi brush saja sampai nomor 16, mungkin bisa 15, 16 diperlihatkan satu persatu. Ini juga masih variasi brush sangat banyak. Lanjut. Ini masih variasi brush. Ini lanjut. Nah, berikutnya color editor. Jadi warna sama seperti brush tadi, kita nggak perlu beli cat banyak-banyak gitu ya. Jadi cukup kita pick color, jadi cukup kita ngeklik aja. Jadi mau warna yang seperti apa. Jadi yang di lingkaran itu kita mau warna apa? Warna pink, warna kuning, warna hijau. Sedangkan yang persegi di dalamnya itu kita misalnya mau warna merah. Itu merah seperti apa? Merah pastel kah? Merah yang kusam? Merah yang gelap, merah yang sangat pigmented, itu bisa diatur di situ. Nah, Pantone, jadi color ini kalau istilah di desain itu namanya Pantone. Pantone ini tuh setiap orang tuh punya style masing-masing. Misalnya ada yang Pantone-nya itu cenderung ke warna-warna pastel, ada yang Pantone-nya itu cenderung warna-warna yang dark, yang pigmented atau yang ngejreng. Itu nanti bergantung kepada style masing-masing. Biasanya setiap ilustrator itu sudah punya Pantone masing-masing. Jadi tahu, oh nanti saya range Pantone-nya itu segini, seperti ini. Itu dari seringnya latihan. Itu nanti tahu, oh warna-warna yang saya suka tuh yang mana aja gitu. Jadi nggak perlu muter satu-satu, nyari satu-satu. Tapi untuk awal-awal memang kita harus mencoba satu-satu. Kita memadukan warna yang cocok itu yang mana. Misalnya kulit itu nanti ada yang kulit itu cenderung ke pink, cenderung ke kuning, itu juga ada. Jadi tergantung selera Bapak Ibu. Berikutnya ada layer. Nah, layer ini seperti lapisan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu menggambar itu ada lapis-lapisannya. Jadi misalnya lapisan belakang itu rambut, lapisan berikutnya atasnya itu wajah. Ketika rambutnya itu nanti salah, misalnya rambutnya keriting, wah saya mau lurus nih. Terus daripada menghapus semua ya, itu lebih baik layer belakangnya itu dihapus semua, di del atau disembunyikan. Nanti kita bikin gambar layer di belakangnya tanpa merusak wajah di depannya. Jadi mungkin kalau sudah terbiasa menggambar digital atau Photoshop itu, oh tahulah layer seperti apa. Tapi kalau belum, nanti kita akan coba satu-satu. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan mulai dari awal workshop ini. Berikutnya, nah di layer tersebut, di layer tadi, kalau salah satu layernya diklik, itu ada fitur-fitur berikut, ada 1 sampai 14 ini. Ini copy, cut, paste, ini pasti Bapak Ibu juga tidak asing dengan istilah ini. Jadi ya di copy, kalau layernya mau di copy, terus di cut, di paste di atasnya itu bisa. Dan banyak sekali fitur-fiturnya dan nanti akan saya jelaskan oleh Dio dengan praktek.
Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Semoga tidak ya, karena nanti akan diulang lagi dengan praktikum. Jadi ini hanya sekilas aja. Oh, nanti saya akan ada fitur-fitur seperti ini ya, gitu. Jadi misalnya nanti ada yang penasaran dan mau digali lebih, nanti bisa menuliskan di kolom komentar. Berikutnya, slide ke-21, full mode. Ini fitur terakhir dari toolbar yang atas. Ini biasanya kalau kita tuh setelah menggambar banyak sudah mantep gitu ya, mau dilihat ini apakah sudah oke atau belum, biasanya full mode ini ditekan agar kita hanya fokus untuk melihat gambarnya saja. Jadi fiturnya cuma seperti itu aja. Jadi kalau diklik nanti ada menu-menunya, kalau diklik lagi hilang semua seperti itu. Nah, berikutnya nomor 22. Ini toolbar bawah. Jadi di bawah kanvas itu ada titik kecil gitu, titik kecil. Mungkin kurang terlihat, tapi kalau diklik ternyata wah banyak fiturnya. Nah, di toolbar bawah itu ada yang nomor 1. Itu nomor 1 itu ada 2 ya, kiri sama kanan itu undo dan redo. Pasti Bapak Ibu tahu ya, seperti di Microsoft Word ada undo dan redo. Kemudian yang nomor 2 last brush. Kalau misalnya brush terakhir kita itu apa, daripada ngeklik satu-satu nyari lagi, kan lebih baik ada shortcut-nya ini. Yang berikutnya nomor 3 ini setip alias penghapus yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 ini color picture, jadi picker. Jadi ini kayak apa ya? Kayak misalnya kita itu ada warna di palet warna, itu tinggal diklik dioleskan saja gitu loh, kalau misalnya di watercolor itu, kalau di cat air. Nah, itu color picker. Apa sih fungsinya? Jadi misalnya nih, Bapak Ibu melihat sebuah foto yang bagus, biru lautnya bagus, langitnya senja bagus sekali. Wah, saya ingin menggambar seperti itu. Bisa. Jadi import image, jadi buka fotonya, ditaruh di sketchbook, kemudian dipik warnanya. Jadi warna gunungnya dipik. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan warna tersebut. Berikutnya last color itu sama seperti yang tadi, yang last brush, last color itu yang nomor 5 itu. Jadi last color itu warna terakhir yang kita gunakan. Berikutnya yang nomor 6 itu flip canvas. Jadi misalnya kita udah menggambar awan ya, menggambar gunung, terus awannya itu di kiri. Wah, kok dilihat-lihat kok awannya itu bagusan di kanan ya, tinggal di flip aja. Jadilah awannya nanti di kanan. Berikutnya ada saturation dan luminance color, kemudian ada size dan opacity brush, itu yang dituju sama nomor 8. Kalau Bapak Ibu melihatnya itu di tab atau di iPad, itu biasanya nomor 7 dan 8 ini tidak di toolbar bawah, tapi di samping. Tapi kalau di HP itu ada di bawah sendiri. Itu nanti apa? Itu nanti akan dijelaskan sambil praktek. Tapi kurang lebih kalau misalnya ditarik ke atas, nanti ukuran brush-nya itu meningkat. Jadi kalau misalnya ini pensil 6B, nanti mau tak besarin, itu nggak perlu ganti pensil, tapi cukup ditarik ke atas, nanti pensilnya udah besar sendiri. Baik, berikutnya. Nah, ini materi yang pertama sudah selesai. Berikutnya adalah tutorial membuat vas bunga. Nanti sebelum tutorial ini akan dijelaskan lagi yang penjelasan saya tadi sambil praktikum. Jadi sambil mencoba-coba fiturnya, step by step-nya bisa disimak ya nanti. Jadi saya harap ini sudah selesai mendownload semua dan nanti bisa bisa mengikuti Mas Dio dari awal sampai akhir. Jadi kurang lebih nanti kita akan praktikum menggambar seperti ini. Di kolom chat nanti sudah saya kirimkan gambar sketsa, itu nanti tolong di-download agar itu nanti merupakan bagian dari bahan praktikum kita. Jadi nanti akan saya share kembali gambar yang saya maksud tersebut.